Halo keluarga jiwaku, welcome back to TBMT channel. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia stay tune di TBMT channel, dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kali ini TBMT channel membuat sebuah konten yang dinamakan ABOT. ABOT itu ada singkatannya. ABOT itu All About Our Transformation. Di sini kita akan membahas mengenai perjalanan hidup seseorang. Dan perlu digarisbawahi, bukan tentang aib. Dan kita nantinya akan membahas dan melihat dari sudut pandang spiritual. Jadi kalian bisa menilainya sendiri, entah itu kebangkitan spiritual, entah itu perubahan dalam kehidupan atau transformasi. Itu semua tergantung dari pola pikir dan penilaian kalian yang menonton video ini. Dan sekarang saya tidak sendiri, saya ditemani oleh tamu spesial ya. Kita bisa menyebutnya Mbak An Kenun. Mbak An Kenun. Halo. Oke, Mbak An Kenun, terima kasih sudah mau hadir dalam sesi pertama dari video ABOT ini. Oke, Mbak An Kenun, apa kabar? Ya baik. Bahagia ya, yang penting yang penting adalah bahagia ya. Tentu dong, kan kita harus bahagia selalu. Nah, itu adalah prinsip manusia hidup, harus bahagia. Oke, Mbak An Kenun, kita udah lama nggak ketemu ya. Apa yang terakhir di kehidupan Mbak An Kenun? Adakah cerita-cerita yang spesial dalam kehidupan Mbak An Kenun, bisa diceritakan? Kalau akhir-akhir ini sih aku lagi sibuk kerja. Oke. Dan ya yang paling terburuk beberapa bulan yang lalu itu waktu lagi COVID. Marak-maraknya pekerjaan di-cut, kehilangan pekerjaan, susah cari kerjaan. Ya kayak gitulah, terus akhirnya sekarang udah dapat kerjaan, udah bisa memulai untuk mengawali hidup yang baru lagi. Oke. Jadi dari memang pas pandemi ini ya, Mbak An Kenun itu sempat di-cut ya. Ketika di-cut, apa yang Mbak An Kenun rasakan? Gimana perasaannya tuh, gimana pas di-cut dari itu terjadinya di awal pandemi ya? Di awal pandemi sih aku masih kerja, cuma mulai di-cut dari perusahaan itu Mei sih. Jadi akhir April. Oke. Lalu apa yang dirasakan oleh Mbak An Kenun sendiri ketika di-cut dari pekerjaan itu? Rasanya kalau di-cut ya jelas pasti kaget lah ya. Soalnya ya gimana juga kita kan awalnya nyari kerjaan itu ya susah. Apalagi aku tuh orang ngerantau kan, bukan asli sini. Oke. Jadi aku tuh orang rantau, susah cari. Sebelumnya aku udah cari kerja tuh udah 1 bulan 2 bulan udah dapat kerjaan kayak gitu. Terus akhirnya udah enak, udah bisa nabung, udah bisa beli ini itu, bisa buat hidup juga, ngasih juga bisa. Terus tiba-tiba ada COVID, ya jadi kaget, jadi bingung, jadi berantakan. Mau nggak mau aku nggak bisa stop di situ aja sih. Jadi aku nyari cara gimana caranya aku harus bisa dapetin kerjaan lagi, aku bisa nabung lagi. Yang tabunganku sebelumnya udah dapat beberapa
jumlahnya itu aku pakai buat aku modal cari kerjaan kayak gitu. Dan sekarang udah mulai bisa mengawali hidup yang baru lagi gitulah. Oke, dan itu mengawali hidup di tahun 2020 di bulan apa ya? Aku di-cut Mei 2020. Mei, Juli akhir Agustus lah. Agustus sudah mulai kerja, tapi ya kerjaannya itu berat banget sumpah. Aku nggak, ya mau gimana lagi, itu kerjaan satu-satunya yang nerima aku. Ya mau gimana lagi, aku harus tetap nerima. Ya buat nopang kehidupan juga sih. Oke, untuk sebelum itu, untuk sebelum terjadinya pandemi dalam kehidupannya Mbak Ankenun itu, kira-kira ada sesuatu yang sempat nyentil Mbak Ankenun nggak? Atau hidupnya hanya lempeng-lempeng aja, bahagia aja, tenang-tenang aja gitu? Sebelum ya masih di tahun 2020 sih. Awal tahun 2020. Aku baru ingat di Desember. Di Desember akhir itu aku kehilangan sosok salah satu keluargaku, kakekku. Terus setelah kehilangan itu ya sedih lah, soalnya ya lumayan dekat sama kakekku, udah kehilangan. Habis itu lebih nyeseknya lagi dipertemukan dengan salah satu cowok yang dimana dia itu memperalat aku. Memperalatnya itu seperti apa? Mbak Ankenun kenapa bisa berpikir bahwa Mbak Ankenun itu diperalat? Nah, dari mana Mbak Ankenun melihatnya? Jadi ceritanya itu akhir tahun aku ketemu sama dia. Dia minta aku nemuin dia di kosnya. Aku nemuin dia di kosnya, dan ketika aku ketemu sama dia di kosnya, dia bilang dia mau aku tinggal sama dia. Mungkin aku terdengar seperti orang yang putus asa banget, seperti kok maunya sih aku langsung tinggal bareng sama dia, dan padahal aku tuh baru ketemu sama dia ya hari itu juga. Ya sebenarnya aku tuh udah mempertimbangkan untuk aku nggak mau tinggal bareng dulu lah sama dia. Ya tapi malam itu juga dia langsung bukan malam hari itu, paginya di awal tahun baru, di awal tahun 2020, dia nahan KTP ku, dia nahan STNK motorku. Dan Lalu habis itu aku diminta buat ngambil seluruh barangku dan pindah sama dia. Lalu Ya udah, karena aku ingin menyelamatkan KTP ku dan harta bendaku. Jadi ya aku mau aja. Dan bodohnya itu aku nggak bisa ngelawan itu, nggak bisa nolak, nggak tahu kenapa. Akhirnya aku pulang, aku ambil barang-barangku. Waktu itu aku tinggal sama budeku sih, aku ambil barang-barangku di rumah budeku. Aku pamit ke budeku, ya aku mau tinggal di apa ya namanya, kalau di tempat kerja itu ada apa? mes. Di mes. Di mes itu aku bilang aku mau tinggal di mes gitu. Ya udah, aku pamit kayak gitu. Udah budeku ya udah ngizinin kan ya. Ya nanya juga, kok tiba-tiba tinggal di mes. Aku ya bilang nggak apa-apa ya, pengen tinggal aja di mes gitu. Udah habis itu aku udah mulai pindah, aku bawa barang-barang itu. Cuma aku nggak bawa barangku semuanya. Aku ninggalin beberapa barangku di situ. Karena, dan aku bilang juga sama budeku kalau gini, bude, mungkin aku tinggalnya cuma beberapa lama, tapi nggak tahu juga, lihat-lihat nanti
nggak tahu nanti aku balik ke sini lagi apa enggak. Kan bilang gitu sama budeku juga, nggak tahu kenapa sih aku bilang kayak gitu. Terus aku langsung ke kosnya dia lagi. Aku mulai tinggal bareng sama dia. Udah tuh. Di situ setiap kali beli makan, setiap kali ini itu aku yang bayarin, aku yang keluar uang. Oh, jadi yang lebih effort itu mengenai finansial Mbak An Kenun ya? Cuma waktu pertama kali kena sih nggak sebegitu semuanya ke aku sih. Kadang dia juga, dia kan kerjanya awal kenal. Dia kan kerjanya ojol online gitu kan. Dan kadang kalau dia dapat duit juga dia beliin. Cuma aku kepentoknya pas ketika kita mau pindah kos. Dia kan bilang dia mau pindah kos nih. Dia mau pindah kos ke ini. Dan waktu itu pas tanggal aku gajian. Di tanggal aku gajian dia bilang, "Iya, aku pengen kita bisa masak-masak sendiri nih ini." Nanti aku kira kan dia dong yang mau beliin semua peralatan untuk masaknya itu. Karena yang punya keinginan dia ya? Karena yang punya keinginan kan dia. Tapi dia bilang nunggu kamu gajian dulu ya. Nanti kamu bayarin dulu. Dia bilang seperti itu? Dia bilang kayak gitu tuh. Di tanggal pas aku tanggal gajian, dia tanya, "Gimana? Kamu udah gajian?" Aku bilang lah, "Ya, aku udah gajian." Gitu. Habis itu kita langsung ke toko buat beli peralatan masak. Setelah peralatan masak itu habisnya hampir 50% dari gajiku. 50% dari gajiku. Dan di situ kan aku juga punya tanggungan tuh. Aku kan pakai yang tabungan auto debit itu. Tabungan auto debit. Dan itu udah aku sisihin tuh. Entah kenapa setelah aku gajian, aku langsung nitipin duitku beberapa itu ke kepala ke pemimpinku lah, maksudnya ke tim leaderku. Ke tim leaderku aku titip ya, nanti aku ambil lagi. Aku titip ke itu beberapa. Aku pulang, aku udah beli barang-barang itu. Dia habis itu dia mau pindah kos. Dia mau pindah kos ke tempat yang lebih bagus. Cuma kan aku bilang, aku nggak punya uang lagi. Terus? Kan aku nyinggung nih, dia tuh dulu udah sempat bilang kalau dia punya tabungan. Aku ya nyinggung dong. Kenapa nggak pakai tabunganmu dulu? Nantilah pakai uangmu dulu, kalau aku ada uang nanti aku ganti. Dia bilang kayak gitu dong. Ya kan udah dari situ udah mulai aneh. Terus kita udah mulai pindah. Pas pindahan itu kan uangku lagi nipis tuh. Uangku lagi nipis. Dia bilang buat bayar kos segini nggak cukup. HP-mu digadaikan aja ya gitu. Jadi HP-ku itu digadein sama dia buat proses pindahan ke kos yang baru. Gitu. Terus? Nah terus ya aku nggak masalah lah, kalau kan dia bilang dia mau ambil nanti kalau udah pindah kos dan dia udah punya uang kan buat ngambil HP ku yang digadein. Sejak HP ku digadaikan itu udah nggak enak banget perasaanku, udah mulai ketakutan. Aku mulai nyari-nyari tahu dong soal dia. Aku kan bukan tipe orang yang dari pertama tuh langsung tanya-tanya gitu loh. Ya kenal aja ya, berpikirnya bahwa masih positive thinking lah ya, di awal kenal positive thinking. Terus aku mulai nyari-nyari dia di Google. Aku tulis tuh nama dia lengkap, muncul dong ternyata dia tuh pernah punya kasus di kotanya dia kan juga anak rantau juga. Lalu? Dan ternyata dia bawa lari duit orang dari perusahaannya gitu loh. Dan dari situ aku mulai takut, nih orang nggak bener nih. Apalagi selama aku tinggal sama dia, selama kita tinggal, aku tuh selalu dikasarin, maksudnya dalam artian kasar dalam arti kata-kata, ucapan panggilan.
Dan Oke. ya 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 pokoknya gitulah ya. Terus udah mulai aneh lah. Setelah HP ku digadein, 1 hari setelahnya dia kan bilang mau ngambil HP ku tuh. Dia udah ambil HP ku, terus pas jemput aku di kerjaanku, dia bilang ke aku di jalan, maaf ya, HP-mu tuh hilang. Aku lupa tadi aku taruh di dashboard depan. Oke. Dan udah hilang gitu loh. Dan aku nggak tahu kayaknya tuh diambil ini. Oh, dia bilang seperti itu. Dan Lalu dia tuh bilangnya gini, dia HP-nya dia juga ditaruh di dashboard depan gitu. Cuma yang diambil cuma HP ku doang. Oke. Masuk akal dong. Iya, kalau logikanya kalau misalnya diambil, kalau nalarnya ya, ini kita pakai nalar. Kalau misalnya HP ada 2, otomatis kalau diambil ya semuanya diambil. Nah, ini kejadiannya cuma 1 yang diambil. HP ku aja yang diambil. Nah, terus HP ku udah hilang. Kaget dong, aku cuma kayak udah diem, bingung. Padahal itu HP pemberian dari ibuku. Oke. Dan aku udah ya udahlah. Oke. Habis itu aku kayak udah aku mau lepas dari dia, aku udah nggak betah sama dia, aku nggak suka di aku merasa bisa merasa seperti dimanfaatin ya. Aku merasa dimanfaatin sama dia. Oke, setelah terus, itu habis itu besoknya aku kerja, aku ambillah duitku dan aku udah bertekad di hari itu juga aku bakal lepas dari dia. Oke. Nah, di hari itu kan aku ngambil uangku di tim leaderku tuh. Aku minta apa tuh namanya, minta uangnya. Terus aku simpen dong di dompetku. Aku simpen di dompetku. Aku pulang ke kos, aku bilang aku mau stop sama dia. Aku mau udahan aja sama dia. Dia nggak mau. Dia nggak mau melepasin aku. Oke, terus? Dan dia tanya alasannya kenapa gitu. Aku mencoba untuk mencari alasan kenapa aku harus udahan sama dia, harus lepas dari dia. Aku mulai kayak, aku tuh tahu kamu tuh sama cewek lainnya. Dan emang sih, aku pun juga maksudnya gimana ya, bukan mengada-ada, tapi emang dia tuh chattingan sama cewek lainnya. Walaupun aku nggak tahu ya hubungan mereka kayak gimana, dan aku juga nggak peduli lah hubungannya kayak gimana. Lalu? Dan dia sampai nelpon cewek itu kalau ngejelasin mereka berdua nggak ada apa-apa. Oke. Tapi karena aku emang pembelaan diri ya. Tapi karena memang aku pengen banget lepas dari dia, akhirnya aku ngomong dong sama dia. Aku tuh udah gak betah sama kamu. Aku tuh tahu kamu tuh manfaatin aku. Kamu cuma cari duitku doang. Lalu? Ya udah. Aku mulai beresin baju-bajuku, barang-barangku, udah aku beresin ke tas. Nah, dia ngambil dompetku dong. Dia nyari-nyari duit, nyari-nyari sesuatu di dalam dompetku, dan akhirnya dia nemu uang yang aku titipin ke temanku yang udah diambil. Lalu diambil dong sama dia. Lalu Ya udahlah, karena aku udah kayak dia butuh, ya maksudnya gimana ya, karena dia nyari-nyari duit segitunya, yang penting aku lepas. Dan yang penting motorku itu aku dapetin, KTP ku juga aku udah balik ke aku. Ya udah, aku udahlah ambil aja duitnya, lo mau lepas dari lu. Oke, terus? Ya udah, aku tinggalin dia, aku turun. Oh enggak, ceritanya lucunya itu dia nggak mau aku turun sendirian. Dia mau ngikut ke aku. Dia boncengin aku tuh, mau ambil laundry kan, soalnya pas itu tuh masih ada laundryan lah gitu, baju yang di laundry. Ya udah, ngambil laundry, di laundryan itu aku minta sama masnya, mas aku minta kresek baru lagi. Aku ambil dong baju-bajuku di situ, aku kresekin. Aku bilang sama lu tuh cuma manfaatin cewek buat dapet duitnya doang. Terus? Ya udah, aku tinggalin dia. Habis itu aku ke tempat kerjaku lagi, dan disitu ada tim leaderku. Aku minta tolong sama dia, Mbak,
ayo bantuin aku cariin HP-ku. Terus HP-ku tuh dijual pas ambil laundry, setelah ambil laundry berdua itu ada kejadian apa? Ya aku ninggalin dia di laundryan. Ditinggalin di laundryan gitu aja? Dianya ditinggal gitu? Aku Kamu bawa bawa motor sendiri? Aku bawa motorku, bawa barangku, bawa laundryanku. Aku tinggal di situ. Aku tinggalin dia di laundryan aja. Nggak peduli. Terus? Karena aku kan pengen banget lepas dari dia kan, ya gitulah. Terus aku ke tempat kerjaku, ketemu sama tim leaderku. Aku bilang aku butuh bantuan mbak, aku mau cari HP-ku tuh dijual sama ini. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ketika aku ngelacak HP-ku tuh di mana, waktu si dia itu bilang HP-ku hilang, besok harinya itu aku ngelacak, itu tuh HP-nya masih ada di daerah tempat aku nggadein HP. Dan di tempat nggadein HP itu, di sekelilingnya tuh ada jual beli HP bekas, jual beli HP ya. Terus aku langsung, ini terakhir ada di sini, nggak mungkin lah. Dia bilang dia udah ngambil HP-nya. Ya udah, ayo mbak anterin aku ke tempat aku ini naruh HP gitu, maksudnya kayak ngadain HP tuh, ayo mbak bantuin aku gitu. Akhirnya salah satu teman kerjaku ngebantuin aku datang ke tempat gadaian HP itu. Aku tanya di tempat gadaian, mbak, aku mau ambil mbak, HP ini masih ada nggak ya atas nama ini? Baru aja diambil mbak. Bukan baru aja sih, kemarin sih mbak, di terakhir diambil gitu. Kaget dong aku. Lalu aku udah pas itu tuh udah malam jam 9 dan mereka udah mau tutup semua. Ya udahlah besok aja. Aku pas itu masih tidur di mes tempat kerjaku. Dan ya emang sih di tempat kerjaku ada mes. Terus aku besok harinya itu pagi aku nelusurin di daerah buat jual HP itu pagi. Aku nyari-nyari HP-ku di mana. Nyari-nyari HP-ku di mana. Di salah satu counter waktu aku nunjukin, mbak pernah lihat HP merek ini enggak? Di baliknya itu casingnya bening, di baliknya itu ada daun kering. Lah si mbaknya ngeh. Bukan mbak sih, si masnya tuh ngeh, loh mbak, HP-nya ini ya ada daun kering di baliknya ya mbak. Kemarin tuh sempat ada cowok yang nawarin HP itu ke sini. Positif dong. Dijual, diketahuan ya. Setelah itu ya udahlah, aku tetap nyari. Ada di salah satu counter itu yang dimana titik letak terakhir HP-ku. Dan dia bilang nggak ada, cari aja di daftar ini HP yang datang, nggak ada. Dan di situ sebenarnya bukan tempat jual beli HP sih, tempat servisan HP. Kayak gitu. Ya udahlah, aku kayak udah ya udahlah, udah terjadi ya semuanya. Aku pulang, aku balik ke rumah budeku. Ya udah, aku mau tinggal di rumah budeku lagi. Jadi sempat balik lagi ya. Lalu dari hal ini ya, kejadian ya, dari kenal cowok itu ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat Mbak Ankenun bisa sangat yakin untuk tinggal bareng sama itu cowok? Itu dari sudut pandang yang mana kok bisa yakin gitu loh? Ini kan ibaratnya, apa kalian itu merencanakan untuk menikah, atau kalian itu merencanakan untuk bertunangan, atau merencanakan untuk hubungan yang serius, atau kalian memang berpacaran terus tinggal bareng gitu? Enggak sih, kalau pacaran juga enggak, dia nembak aku pun juga enggak. Cuma dia ngajak aku tinggal bareng, sedangkan aku itu adalah gini, aku adalah tipikal orang yang aku nggak mau ada hubungan terikat kayak pacaran, menikah pun aku juga nggak mau. Tapi untuk stay bareng sama pacar kita, aku pengen banget kayak gitu. Kayak gimana ya? Ya kita tuh stay bareng,
kita jalanin hidup bareng sama-sama walaupun gak ada ikatan, tapi kita sama-sama suka, sama-sama sayang gitu aja. Oke. Lah waktu itu aku emang mau, ya emang bodohnya aku karena dia mengiming-imingi ayo kita stay bareng, kita komitmen. Komitmen, dia tuh ngajak aku tuh komitmen, sedangkan aku adalah orang yang takut berkomitmen tapi juga pengen banget komitmen. Oke. Dan ketika dia menawarkan untuk komitmen tinggal bareng sama aku kayak iya aku mau. Oke. Sampai akhirnya aku tahu Dari kata komitmen itu ya. Dari situ jadi seperti apa ya? Oh iya, ini ya yang gue cari selama ini gitu ya. Ada orang yang mau ngajak aku komitmen gitu lah. Hanya karena kata komitmen itu. Tapi ada nggak perasaan suka, perasaan sayang, perasaan cinta gitu? Enggak sih, nggak ada. Cuma karena itu nampaknya kayak orang mencemplungkan diri sendiri ke jurang. Jatuhnya kan kayak gitu. Mencemplungkan diri sendiri ke jurang. Itu jatuhnya seperti kayak ada something ya. Oke, kita lihat kan, kita sudah tahu itu terjadi di tahun antara 2019 akhir sama 2020 ya. Itu masuknya corona kan ya, mulai awal corona ya. Nah, sebelum itu kita flashback lebih jauh dikit. Ada nggak kira-kira dari Mbak Ankenun sendiri sebelum tahun 2019 terjadi sesuatu yang membuat Mbak Ankenun itu seperti udahlah aku pasrah sama hidupku? Sebelum 2020 maksudnya? 2019, 2020, sebelum itu, jauh sebelum itu ada nggak? Zaman-zaman ini maksudnya zaman-zaman ketika aku lagi putus asa sama hidupku gitu ya, ada nggak kira-kira? Adalah pasti, setiap orang tuh pasti ada masa dimana kita ngerasa putus asa sama diri sendiri ya. Itu udah zaman dulu banget. Itu zaman ya, kalau mau cerita dari awal aja ya. Jadi boleh ya diceritakan. Jadi tuh dulu aku zamannya nakal, mengenal dunia pernakalan. Dunia pernakalan. Nakal ya. Nakal. Itu zaman SMP udah nakal ya. Aku nakal dong. SMP aku nakal. Mulai kenal sama yang namanya pacaran. Terus minum-minuman. Rokok. Alkohol ya, rokok. Itu SMP. Kelas 2. Lalu kelas 2 tuh belum aku itu baru kelas 2 itu baru kenal percintaan. Lalu SMP kelas 3 kelas 3 aku mulai kenal yang namanya rokok sama alkohol. Kelas 3 SMP itu? 3 SMP. Wow. Tuh yang ya. Dan aku mulai nakal banget itu kelas 3 SMP sampai kelas 1 SMA doang. 2 tahun itu aja. 2 tahun itu nakal ya. Sebelumnya saya garis bawahi ya, di sini itu bukan mengumbar aib, tapi di sini kita hanya mempelajari perjalanan hidup ya. Ini diambil dari kisah Mbak Ankenun ya. Kita melihat perjalanan hidup seseorang. Nah, nanti ketika dari situ nanti kita ambil kesimpulan secara spiritualnya. Dilanjutkan Mbak Ankenun nakalnya dari SMP, mengenal alkohol, rokok dari SMP ya, untuk seorang cewek ya. Lanjut. Kenal juga sama percintaan dan ya, terlalu young banget ya, terlalu muda banget. Ya, aku kenal sama dunia kayak gitu tuh dari kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP tuh dimana awal mula kayak gitu. Punya pacar pertama ya, namanya dulu tuh kan diiming-imingi aku tuh cinta banget sama kamu, aku gini-gini. Kayaknya kita polos ya. Dan mulai kenal sama yang minuman, rokok kayak gitu tuh, alkohol lah ya. Karena kayak dunia kayak gitu tuh. Mulai ketika dalam keluargaku, bapak ibuku tuh mulai tengkar
walaupun nggak keras Mhm. tapi mulai tengkar, nggak pernah pulang. Oke. Beberapa hari nggak pulang. Mhm. SMP kelas 3 aku ya gitulah, aku mulai mencari sesuatu hal di luar rumah yang bisa menemaniku. Oke. Dan ketika aku mengenal dunia luar, aku dikenalkan dengan yang namanya dunia malam seperti itu. Aku Oke. tahu, aku datang ke pub, ke apa ya, ke Ya tempat hiburan malam lah ya. Kalau dulu kita namanya apa ya, diskotik. Iya Aku jangan datang dulu. ke diskotik itu. Aku masih kelas 3 SMP. Mhm. Kelas Kelas 3 SMP bisa masuk kan? Kalau dulu ada yang namanya sweeping KTP. Dulu kan ada harus punya KTP. Waktu itu aku masuknya waktu ladies night. Oke, ladies night. Jadi kan gimana ya? Muka-muka itu kan Muka-muka tua. Oke. Jadi Muka-muka kan nggak tua. kelihatan kalau aku kelihatan masih muda. Oke. Lalu Terus, udah kenal kayak gitu. Oh, aku sempat juga putus asa sama hidupku. Mhm. Putus asa di mana jadi waktu itu ada kejadian aku sempat kabur dari rumah. Dijemput kan sama keluargaku di tengah sawah. Oke. Di tengah sawah. Jadi kejadiannya lucu banget. Setelah kabur dari rumah, aku jalan kaki, terus ya berasa kayak film, kayak sinetron gitulah. Aku itu sembunyi di gorong-gorong di parit kayak gitu loh. Oke, parit kita bayangkan ya. Sembunyi di parit lalu Bapakku tuh lewat di atasku. oh. Kan itu paritnya di bawah tuh. Ah, Dia bapakku tuh lewat di atas gitu. Dia diem dong di atas. Terus nanyain aku, "Kamu ngapain di situ?" Oke. Itu real. Itu real. Real banget, itu kayak sinetron banget sih. Iya, makanya itu Terus real. Terus aku dengan sombongnya, dengan apa tuh namanya, kayak karena aku lagi marah, ya udah aku bilang gitu ya ke enggak gitu juga, aku nggak apa-apa, nggak ngapa-ngapain, aku bilang coba kayak gitu. coba gitu aja. Oke. Lalu Terus habis itu aku naik dari parit itu, ya paritnya kosong sih, nggak ada airnya, kering gitu, lah parit ya. kering. Terus Aku naik, terus aku jalan lagi ngelewatin bapakku ngikutin aku dari belakang, ngikutin terus sampai akhirnya tuh di tengah sawah. Nah, di tengah sawah itu aku bilang aku tuh nggak mau pulang, pokoknya aku nekanin itu ke bapakku, aku nggak mau pulang. Sampai akhirnya ada omku itu yang itu udah, maksudnya itu kejadian yang bapak ibu yang sering tengkar. itu udah. Makanya kabur, menghilang ke parit ya, sembunyinya ke parit. Oke, lanjut. Terus di sawah itu omku datang jemput lah. Ada omku, ada masku juga, mas keponakan lah. Omku. Di situ aku dijemput sama omku. Aku nggak mau pulang nih sama bapakku. Aku juga mau pulang sama mas keponakanku. Tapi waktu sama omku, ya aku mau. Oke. Tapi aku bilang aku nggak mau pulang dulu. Pokoknya aku nggak mau pulang. Makanya omku tuh nggak nawarin aku untuk pulang langsung. Nggak apa-apa, ayo ikut sama om. Itu posisi masih SMP ya? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Lalu? Kelas 3 SMP. Itu habis ujian nasional kalau nggak salah. Habis ujian nasional. Habis itu aku udah ikut sama omku, dibawalah sama omku, diajak ngobrol, tapi ngobrolnya tuh apa ya, dibawanya tuh ke tempat yang sepi, nggak tahu sih itu di mana, kayak di depan kita tempat berhenti, di depan omku sama aku berhenti itu ada kuburan kali ya, nggak tahu aku. Pokoknya gitu. Terus dia mulai memegang tangan, paha, pegang banget. Terus ya kayak gitu. Di situ ya aku kan ya nggak tahu kenapa, mungkin karena di situ aku lagi kalap karena kemarahanku sama keluarga aku, jadi aku diam aja. Dan aku nggak waktu itu lagi kalut ya. Kalau gitu lagi kayak nggak bisa berpikir jernih gitu loh. Terus
Ini habis itu aku pulang dong, sama omku tuh ngajak pulang, cuma aku nggak pulang ke rumahku. Jadi posisi misal nih, ini rumahku, rumah omku tuh di belakang. Nah aku tuh pulangnya tuh ke rumah omku yang ini, yang di belakang rumahku. Padahal deket banget. Bisa kan aku pulang ke rumahnya, aku pulang ke rumah omku, aku tidur di situ. Lah di situ kenapa di situ tiba-tiba berhenti gitu di situ? Oke. Di situ ya dalam artian omku apa ya namanya, Oh, oke. mencumbuku. Ya. Ya, pokoknya gitulah ya, adegan dewasa ya, adegan nanti saya sensor ini terus Gitulah dia, dan aku bodohnya tuh nggak bisa ngapa-ngapain, nggak gimana ya, aku diem aja. Oke, diam, lalu Udah digituin sama om. Paginya subuh itu jam 4:30 aku langsung keluar dari rumah itu, aku pulang ke rumahku, aku langsung ke kamar, ngunci di kamar. Udah. Setelah itu Setelah sudah itu diam. aku masih menenangkan diriku dulu gitu. Aku nggak ngomong ke bapak ibu kalau aku digituin sama om. Nggak berani ya? Nggak Diam. berani, aku nggak. Apalagi waktu itu masih umur ya SMP kelas 3 ya. Oke. Lalu Dan itu aku diam aja, aku mendem itu semua sendiri sampai akhirnya. berapa lama bisa memendam itu? Lupa aku, mungkin nggak lama kok. Dari kejadian itu tuh seminggu 2 mingguan sejak itu mulai berkabar, mulai terdengar kabar apa ya, mulai ada kabar burung gitu loh soal aku yang katanya hamil di luar nikah. Oke, dibilang hamil. Aku Padahal usia SMP. Lalu? Ya mungkin karena kejadian dulu kan banyak banget ya, soalnya banyaklah kejadian juga di lingkungan area rumahku tuh, cewek muda udah hamil duluan gitu. Oh, jadi kebawa desus-desus berita burung ya. Lalu? Karena itu aku dites. Aku kan bilang tuh sama ibuku, aku dengar kok kayaknya ada yang bilang kalau aku tuh hamil ya bu. Ibuku besok ya sampai tes ya. Dikasih tes pack gitu loh, tes pack, disuruh tes pack. Lah tes packnya itu om kan dokter, jadi ngetesnya itu aku hamil apa enggak itu ke omku. Oh, ke om yang tadi berurusan itu? Iya. Oke, lalu? Dan ibuku bukan bilang sih, tapi ibuku mulai tanya, kamu apa udah pernah gituan sama pacarmu, siapa yang ini, kamu ini loh hasil tesnya tuh positif gitu. Aku bilang sama ibu, udah bilang positif ya. Aku bilang sama ibu, aku tuh nggak hamil. Aku tuh nggak hamil. Aku bilang, aku udah berkali-kali bilang sama ibu kalau aku tuh nggak hamil. Aku tuh ya pokoknya aku tuh nggak hamil. Oh, jadi tapi mereka nggak percaya gitu. Mereka nggak percaya ya. Mereka nggak percaya sama aku. Oke. Mereka bilang kalau mereka masih percaya sama hasil tes pack dari omku. Oke, padahal itu hasil tes packnya sudah dianulir. Oke, bentar ya. Ini kisah ini itu kan sensitif ya. Ini bukan, sekali lagi saya ingatkan, ini bukan
tentang aib, tapi ini tentang perjalanan hidup seseorang yang dimana nanti kita akan belajar mengenai sisi spiritual apa yang sudah terjadi dengan Mbak Ankenun ini ya. Kita nanti bisa menilai, untuk kalian mungkin bisa menilai apakah itu kebangkitan spiritual atau itu mungkin hanya ya sekedar perjalanan hidup biasa. Tapi yang pasti dari kita yang dengarkan tadi ya, itu tidak mudah untuk menjadi Mbak Ankenun ini ya. Oke, bisa dilanjut Mbak Ankenun. Setelah itu kejadiannya, setelah memperjelaskan aku nggak hamil gitu, apa? Ya aku mulai stres dong, maksudnya keluarga aku sendiri nggak percaya sama apa yang aku bilang. Cuma kan aku emang nggak bilang kalau aku udah pernah digituin sama omku kayak gitu. Tapi itu udah ngomong keluarga kalau misalnya udah pernah digituin sama om? Belum. Cuman bilang aku nggak hamil gitu ya? Aku tuh nggak hamil. Tapi nggak ada yang percaya? Nggak ada yang percaya. Okay. Ya mungkin karena aku masih kecil. Iya masih umur belia belia gitu kan. Lalu? Ya abis itu aku stres, aku langsung kabur dong dari rumah lagi. Oke, kabur. Aku suka banget kabur ke gorong-gorong. Enggak. Oh enggak ya. Aku agak apa ya namanya, elegan lah. Kaburnya. Kaburnya lebih elegan ya. Jadi ada peningkatan, kabur kali ini lebih elegan, nggak digorong-gorong lagi. Tapi bawa motor di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Oke. Tidur di pinggir jalan tuh. Nah, itu aku kabur terlama. Biasanya kan aku kaburnya cuma sehari, 2 hari ya. Ini 6 hari, hampir seminggu lah hitungannya. Seminggu. Oke. Hampir seminggu. Waktu itu aku sama pacar baru pulang lagi. Wah, aku pacarku kan banyak banget kan. Aku pacar. Cuma pada waktu itu si pacarku itu tuh nggak sama sekali menyentuhku. Nggak sama sekali kayak pengen apa ya, kalau intinya menjaga ya sebenarnya ya rasa sayang dan rasa cinta yang benar-benar sayang gitu, nggak mau merusak, menjaga, nggak mau. Lebih bagusnya kan dalam artian dia tuh menjaga, emang dia tuh menjaga aku waktu aku kabur. Ketika aku di pinggir jalan itu sama dia tuh ngejagain aku banget. Soalnya kenapa, waktu aku tidur dia tuh yang bangun gitu, yang melek, yang jagain motorku, yang jagain aku waktu aku ada nyamuk itu diginiin. So sweet banget ya. Terus lalu kita lanjut. Dia kan nyuruh aku pulang tuh. Terus aku nggak mau, aku belum siap buat pulang. Terus dia ngajak aku ke suatu tempat, dan di tempat itu aku ditemuin sama omku satunya lagi. Oh, beda orang. Oke. Lalu? Kalau tadi kan Om A tuh, ini Om B. Oke. Om B. Om B itu nemuin aku dibawa pulang. Motornya itu dibawa juga. Nah, di situ kan aku udah bilang, aku tuh belum pengen pulang. Aku tuh belum siap buat pulang. Aku lagi nggak mau pulang. Terus ditemuin kayak gitu, dipaksa pulang. Di situ aku mulai tambah putus asa banget. Dan di situ aku mencoba untuk membunuh diriku sendiri. Nggak gini sih, nggak gini. Lalu cuma minum parfum doang. Minum parfum ya. Jadi dia debus seketika. Oke. Karena itu kalau misalnya dilihat dari sisi spiritual, seseorang yang terhimpit jiwanya, dia akan masuk antara light cahaya ataupun dark, kegelapan. Nah, ini Mbak Ankenun berarti sudah merasakan yang namanya sisi darkness dari perjalanan hidup. Dan dia pun masuk, energinya sudah mulai darkness ya dari umur SMP ya. Oke, lalu habis itu cuma aku bilang sama si pacarku itu, aku bunuh diri nih, minum parfum, tapi kok aku nggak mati-mati. Itu kayak ibaratnya umur SMP itu umur yang dimana pengen show up. Orang itu pengen show up, pengen menunjukkan, ini loh aku itu ngelakuin kayak gini tuh loh, aku itu stres udah nggak terbendung dan aku pengen ngelakuin ini gitu. Ya, oke, lanjut. Lah habis itu ternyata si pacarku itu ngomong ke ibuku kalau nggak ke mbakku. Soalnya si pacarku punya namanya mbakku kan. Ngomong ke mbakku. Dan posisi di kamar itu aku udah HP itu udah lembleh gitu.
kalau orang minum parfum itu dia akan sebelum berbusa dia tuh akan ngiler dulu. Oh, ngiler. Itu udah mulai ngiler-ngiler. Ngilernya banyak banget. Oke. Aku udah Lalu? ngiler banyak banget itu. Ah. Habis itu ibuku langsung masuk kamar, mbakku langsung masuk kamar, aku langsung dibawa ke rumah sakit, langsung masuk UGD, langsung dicuci lambungnya. Oh, sempat dicuci lambung ya? Cuci lambung, langsung dikeluarin tuh cairannya. Dan aku itu ada yang ngasih tahu nggak? Wah, jamu itu udah biru gitu? Nggak ada sih. pucet aja. Mungkin iya. Oh, kok pucet banget gitu? Nggak ada yang bilang muka aku pucat, nggak ada yang bilang muka aku biru banget. Oh. Cuma pas itu langsung dibawa. Semuanya pada panik ya? Karena panik kan. Aku udah mulai apa namanya udah mulai ngiler. Oke. Banyak banget. Udah Untung mulai. Kalau iler walet kan kalau dijual mahal. Ini ilernya Mbak Ankenun kalau dijual nggak ada. Oke, intermezzo lanjut. Terus ilernya itu kan udah mulai berbusa dikit-dikit gitu kan. Nah di situ mulai, ayo langsung dicuci lambungnya, langsung dicuci lambung, dikeluarin cairan parfumnya gitu. Udah habis itu. Berapa lama itu di rumah sakit? 3 hari doang. 3 hari. 3 hari itu lumayan lama ya. Lalu habis itu setelah itu aku mulai, setelah dari UGD kan dipindah kamar tuh, kamar udah itu aku bilang dong sama ibuku kalau aku bilang lagi aku tuh nggak hamil, Bu. Aku yakin kalau aku tuh nggak hamil. Kenapa? Kalaupun aku hamil, yang hamilin aku itu Om. Langsung ngomong ya. Di situ langsung terbuka ya. Ibuku bingung. Oke. Maksudnya apa? Om A itu pernah gituin aku. Oke. Apa kejadian ini? Itu sama aku detail. Aku cerita detail banget sama ibuku. Sampai akhirnya ibuku kaget. Kaget langsung ibu ya? Kaget dong, karena kok bisa anakku digituin sama omnya sendiri. Terus? Nah, disitu kayak mulai bersalah juga karena sebelum aku kejadian ternyata Om A itu menawarkan diri untuk menghilangkan kehamilanku ke orang tuaku itu dengan bayar 8 juta. 7 kalau nggak 8 juta. Oke. Jadi kehamilanku itu bakal hilang kalau mereka bayar ke omku itu 7 juta. Kalau nggak 8 juta, aku lupa ya berapa nominalnya. Dan aku baru tahu kalau ternyata ibuku sama bapakku bayar segitu banyaknya ke omku. Sejumlah yang tadi itu ya? Ya pas aku lagi setelah aku percobaan bunuh diri itu. Oh, itu udah bayar? Udah bayar. Oke. Lalu? Udah bayar. Dan setelah aku pulang dari rumah sakit, aku baru tahu kalau dia itu, si omku itu baru beli motor baru ya. Dan aku kan juga baru tahu tuh kalau ternyata tuh si istrinya tuh kan lagi hamil. Jadi kayak apa jangan-jangan tes pack yang udah dikasih sama omku itu hasilnya itu adalah tes pack dari urin istrinya. Jadi intinya seperti di fitnah ya. Jatuhnya di fitnah secara halus tapi di sini ya. Lalu dan ya gitu, akhirnya aku habis pulang itu udah mulai dijagain banget, nggak pernah ditinggal sendiri di rumah. Biasanya kan aku ditinggal sendiri itu di rumah. Aku terbiasa dari kecil itu selalu ditinggal sendiri di rumah. Dari kecil. Lalu kan jarang, maksudnya bapak ibuku pun juga jarang pulang pun juga pas malam-malam gitu baru ada di rumah. Jadi sibuk kerja ya, orang tua sibuk kerja. Setelah kejadian itu mulai nggak ditinggal, beberapa hari itu nggak ditinggal sendiri di rumah. Beberapa hari tapi beberapa hari doang. Oke. Lalu ya setelah itu aku mulai renggang banget hubunganku sama si Om A itu. Aku udah mulai renggang dan kayak
menghindar. Waktu lebaran Kayak trauma ketakutan sendiri ya berarti ya jatuhnya ya. kayak antara aku takut deket sama, maksudnya dalam jarak dekat banget sama si Om A itu, dan mulai menjauh gitulah. Sampai akhirnya aku SMA, karena stres itu aku mulai nakal lagi juga, mulai sering bolos, cuma nggak pernah mulai gencar-gencarnya diperkosa Lagi? ya. Itu juga orang? Pernah. Berapa orang? 3 orang. Oke. Dan itu juga dibawa ke tempat nggak tahu aku di mana. Aku sampai aku minta salah satu dari mereka tuh nganterin aku di pinggir jalan aja. Aku yang penting aku di pinggir jalan agak gede. Oke. Gitu. Akhirnya diantar sama yang gituin aku, bodoh banget sumpah. Waktu itu kan aku habis minum masalah. Terus aku minta temanku jemput aku di sini. Aku nggak tahu tempatnya tuh di mana. Yang pentingnya tuh di sini tuh ada pohon beringin gede. Di perempatan itu ada pohon beringin gede. Aku di daerah yang di situ ada banyak kandang ayamnya gitu loh. Oke. Lalu? Gitu. Aku cuma bilang kayak gitu sama dia. Gitu. Terus sekolah SMA aku mulai kena nakal di kelas 1 SMA. Itu udah kayak apa ya, udah nakal banget, bolos, bikin surat sakit palsu. Dan terus jatuhnya habis kejadian itu kayak nakal banget gitu ya. Terus akhirnya sampai aku tuh kepentok kayak aku udah nggak mau sekolah di sini lagi, aku mau pindah. Oh, itu Waktu itu kan biasanya kalau bolos kan di luar tuh. ya. Aku mulai kayak bolos tuh di rumah. Aku Bolosnya di rumah, dia bolosnya di rumah, nggak berangkat sekolah ya. Nggak berangkat sekolah. Ditanyain dong sama ibuku, kenapa? Sekalian kayak show up, "Oh, ini loh, aku itu bolos gitu." Show up kayak gitu ya. Udah capek mau bolos, bolos sembunyi tuh udah capek. Gitu. Aku mulai di rumah, aku bilang aku nggak mau sekolah. Kalau aku mau sekolah kalau aku udah pindah sekolah. Aku mau sekolah di SMA. Waktu itu kan aku sekolahnya di madrasah dong. Oke. Lalu? Sekolah di madrasah. Aku mau pokoknya pindah ke sekolah SMA biasa. Akhirnya mulai diproses dong. Setelah aku bolos di rumah beberapa hari itu, akhirnya diproses. Aku langsung pindah sekolah. Pindah ke SMA, dan itu SMA swasta di kabupaten. Terus habis itu udah dari situ aku mulai kayak memperbaiki kehidupanku lagi. Oh, seperti kayak pengulangan dari awal lagi ya. Aku udah berhenti minum, aku udah nggak ngerokok, aku udah nggak Langsung keluyuran malam-malam. Berarti berubah jadi anak baik-baik ya. Walaupun soal pacaran masih. Oh, itu masih ya. Masih. Oke. Berarti itu masih belum total lah, masih sebagian. Oke. Kalau di situ kan, kalau dulu waktu kelas 3 sampai kelas 1 kan ganti-ganti gitu loh. Iya. Dalam jangka dekat tuh udah ganti cowok tuh banyak banget gitu. Okay. Dari kelas 2 SMA kan aku mulai pindah sekolah tuh. Itu udah mulai kayak udah satu ini aja. Cuma ya gitu. Justru diselingkuhi. Nah, itu fase berarti itu fase seperti membayar karma atas kenakalanmu yang kemarin itu ya. Kan seperti itu jatuhnya. Oke. Kayak gitu. Lalu setelah kejadian itu ya baik-baik aja, terus sampai sempat kuliah juga ya? Iya sih, ya aku sempat kuliah waktu itu apa tuh namanya SMA. Oh ya, pas aku mulai kuliah itu aku udah mulai kayak udah males untuk berhubungan sama orang. Makanya kayak aku udah nggak mau relationship sama orang lain gitu loh. Nggak mau sama cowok siapapun. Jadi selama 4 tahun aku kuliah itu aku sama sekali nggak deket sama cowok. Sampai akhirnya kerja yang waktu sama yang cerita yang tadi awal itu ya. Mulai aku merantau lagi. Mulai aku merantau lagi. Kuliah kan aku juga ngerantau tuh, cuma
mulai aku merantau untuk kerja, cari kerja itu aku udah mulai kayak jiwa nakalku yang sudah lama aku pendam itu tuh kayak keluar lagi. gitu. Oke, keluar lagi. Ternyata jatuhnya ketemu hal yang seperti itu lagi gitu. Oke, kita lihat ya. Ini sekarang kita mengarah ke pembahasan spiritualnya ya, dari hal yang tadi. Dari hal yang tadi itu seperti dari awal ya, maksudnya dari awal itu hanya mengikuti ya. Jadi Mbak Ankunun itu merasa bahwa ya udahlah, hidup itu ngalir aja ya kan, mengikuti intuisi dan mengalir saja. Tapi ternyata di pertengahan kok nggak sesuai dengan ekspektasi dan harapan, ya, sampai sekarang apa yang menjadi dan apa yang berubah dari pandangan hidup yang dulu pernah terjadi hal yang banyak itu tadi yang membuat sangat, kalau orang pasti frustasi ya, ada rasa frustasinya. Dan sekarang apa yang dirasakan sama Mbak Ankenun? Aku lebih belajar buat melepas aja sih, buat kayak nggak terlalu menggenggam sesuatu hal yang harus aku dapetin. Oke, melepas. Dan Lalu kayak memaafkan diriku sendiri, sama memaafkan apa yang sudah pernah terjadi di hidupku pada masa lalu. Bisa berpikir seperti itu dari kapan? Kapan ya mulai, kalau benar-benar memaafkan diri sendiri, yang benar-benar maksudnya udah menerima gimana kesakitan yang dulu pernah aku alamin kayak gitu tuh, ya mulai sedikit demi sedikit sih. Iya. Cuma kalau mulai dari itu sih mulai 2000, waktu aku mulai kerja di ini sih, di tempat baru yang sekarang. Dari tahun 2020 berarti ya? 2020 pertengahan. Oke, baru bisa memaafkan itu semua yang sudah terjadi itu di tahun 2020. Oke, ini kembali lagi kita lihat di tahun 2020 adalah masa pandemi ya, masa pandemi. Jadi memang banyak para senior tarot reader, bahkan para senior yang orang-orang spiritual maupun supranatural mengatakan bahwa di tahun 2020 itu adalah tahun yang dimana orang itu benar-benar dipaksa untuk terbangkit secara spiritual. Nah, antara percaya atau tidak percaya, tapi pada kenyataannya banyak orang yang merasa dia harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ataupun mencari sebuah ketenangan di dalam diri dan jiwanya sendiri. Bukan begitu Mbak Ankenun? Jadi dari tahun 2020 ya Mbak Ankenun mencoba untuk melepas ya, belajar melepas. Dan di situ melihat belajar untuk mencintai diri sendiri nggak? Iya, belajar mencintai diri sendiri juga. Nah, dari belajar mencintai diri sendiri, apa yang Mbak Ankenun lakuin? Gimana maksudnya mencintai diri sendiri yang gimana? Iya kan dari sisi melepas itu, otomatis kan Mbak Ankenun belajar untuk bagaimana kembali ke diri sendiri, ke jiwa sendiri. Nah, itu apa yang Mbak Ankenun lakuin? Atau sejauh ini masih sudah jalanin aja gitu? Enggak sih, sekarang lebih kayak mulai sekarang sih udah mulai kayak aku tetap ngejalanin hidupku kayak biasanya, ngalir gitu. Cuma kayak ada sesuatu hal yang dimana tuh aku kayak lebih menghargai dan mensyukuri apa yang sudah terjadi dalam hidupku sih, kayak gitu. Jadi lebih terarah ke penerimaan diri ya? Lebih terarah ke penerimaan diri. Ya masa laluku ya itu aku, mau gimana pun itu juga aku. Gimana pun kisahku waktu dulu itu kayak gimana, ya itu udah yang terjadi dalam hidupku tuh ya kayak gitu, dan itu adalah aku. Ya mau gimana pun juga masa laluku itu akan tetap ngikut ke aku. Di masa mendatang pun juga masa laluku tetap kayak gitu. Maupun mau ngerubah juga bisa. Sudah Dan terjadi itu sudah terjadi. Dan kayak udah, ya itu salah satu fase hidupku yang udah pernah aku alamin. Itu jadi salah satunya adalah penerimaan diri. Ini kalau dilihat dari hal spiritual di sini, yang kita mau bahas mengenai spiritualnya, adakah perubahan-perubahan dalam hidup Mbak Ankenun yang
selama terakhir ini ya, dari 2020 tadi perubahan 2020 pertengahan ya, itu adakah perubahan yang mungkin lebih mengikuti intuisi atau intuisinya berasa lebih kuat, atau mungkin ada sesuatu yang bisa lebih mendengarkan isi hati orang lain, atau mungkin ada yang apa ya, kayak kalau orang istilahnya feeling. Sebenarnya intuisi itu lebih tepatnya, lebih pasnya itu intuisi. Kalau feeling itu masih kayak perasaan. Nah, ada nggak dari Mbak Ankenun kayak intuisinya makin kuat, atau mungkin seperti dapat mimpi, sering bermimpi-mimpi unik, aneh, itu kira-kira ada nggak? Kalau mimpi aneh sih, mimpi aneh waktu aku kuliah sih mulai mimpi-mimpi kayak kiamat gitu. Oh, itu sempet ya? Sempat kayak apa tuh namanya, sempat mimpi apa tuh namanya, kiamat, tsunami. Oh, sempet itu ya? Gempa. Itu terus- kuliah? Iya, kuliah, waktu kuliah. Sebelum Waktu- itu, jauh sebelum itu? Enggak sih, Enggak. enggak. Tapi pas ketika kuliah itu, apa yang ketika mimpi seperti itu, Mbak Ankenun apa yang Mbak Ankenun lakuin? Ngasih tahu orang? Apa diem untuk diri sendiri? Aku sempat Apa ketakutan sendiri? kalau ketakutan sih aku cuma beranggapan oh mimpi itu, oh waktu itu aku mimpi yang kayak gitu cuma kayak ya udahlah. Aku cerita ke temanku tuh, cerita, cuma aku kayak nggak usah dijadiin suatu ketakutan lah, kayak gitu aja. Oh, cerita ke teman terdekat? Teman dekatku, aku cerita ke dia, aku kok mimpi kayak gini ya, kok aneh banget sih, berkali-kali lah kayak gini mimpinya. Oke, dan respon mereka? Itu mungkin cuma bunga tidurnya aja. Responnya seperti itu. Lalu Ya aku nganggap ya udahlah. mengabaikan ya? Kayak maksudnya nggak terlalu mikirin itu juga, dan kayak nggak perlu nggak perlu takut untuk soal mimpi, nggak perlu terlalu takut sama mimpi itu gitu, mimpi itu gitulah. Maksudnya kayak ya gimana pun kan harus tetap positive thinking dong, supaya supaya hal yang aku mimpiin itu nggak kejadian. Kayak Positive gitu. thinking. Ada nggak berdoa agar nggak kejadian gitu, doa gitu? Ya aku berharap setelah aku mimpi kayak gitu ya aku tetap maksudnya berdoa biar nggak kayak gitulah. Apa yang aku mimpiin itu nggak terjadi gitu aja. Oke, jadi kita sudah melihat ya kisah perjalanan hidup dari Mbak Ankenun, dari awal itu ternyata kita flashback lebih jauh dan melihat ternyata lebih jauhnya itu ada something yang bisa kita petik dari situ. Kita melihat bahwa perjalanan hidupnya itu seperti sempat jiwanya tidak dipercaya oleh jiwa-jiwa yang lain, dan di situ sebenarnya seseorang mengalami transformasi hidup. Nah, dari perjalanan itu kan itu terjadinya tadi SMP ya. SMP. kelas 3. Nah, perjalanan hidup, dan ternyata pas kuliah sudah mendapatkan sebuah penglihatan atau visi, mimpi ya, dari mimpi itu. Nah, mimpi yang terdapat bencana, dan itu ternyata kejadian bencananya. Waktu itu aku nggak terlalu sama berita di ini sih, ada bencana kayak gitu sih. Cuma yang terakhir itu waktu tsunami itu kan yang ini loh, Banten. Tsunami Banten itu ya, yang ada grup band ya, salah satu grup band besar itu ya. Apa ya? Banten ya? Iya, Banten. Yang ada tsunami. Itu ya. Itu sebelumnya udah mimpi. Nah, setelah itu tapi menganggapnya hanya bunga tidur. Iya, soalnya kan jaraknya pun juga dari mimpiku itu ke sama kejadian itu nggak tahu lebih duluan mimpiku apa lebih duluan kejadiannya, aku lupa sih, nggak terlalu ingat sama waktunya. Oke. Nah, itu sebenarnya dari awal itu sudah sudah dibangunkan secara spiritual oleh semesta, tapi waktu itu masih menggunakan logikanya yang terlalu tinggi. Dan setelah itu kejadian yang 2020 ya, COVID pandemi itu yang sempat yang sakit hati itu ya, dimanfaatkan secara ini. Jadi waktu itu dulu sebenarnya kita bahas ya, dari video yang kemarin terakhir saya upload itu mengenai perjalanan kebangkitan spiritual ya. Kalau kalian sudah melihat videonya, kalau belum bisa ditonton, mengenai bacaan perjalanan spiritual.
Nah itu bersifatnya general, jadi yang nonton yang tertarik pun bisa jadi itu termasuk dan bisa jadi enggak gitu. Karena setiap orang perjalanan spiritualnya beda-beda, dan sekarang saya membuat video yang berbeda dengan konsep yang sebelum-sebelumnya. Di sini kita melihat perjalanan hidup seseorang, adakah di situ yang fase terbangkit secara spiritual. Jadi bisa kalian lihat dan nilai sendiri dari mana titik kebangkitan spiritualnya, karena ini memang apa ya, seperti halnya banyak yang bilang, untuk apa sih kebangkitan spiritual sendiri? Sebenarnya ya untuk hal ini, untuk hal yang dimana kalian agar tidak terjerumus di lubang yang sama 2 kali, tidak dimanfaatkan orang dari beberapa kali. Sebenarnya fungsinya kebangkitan spiritual itu sendiri seperti itu. Dan kalian bisa nilai di titik mana dia sedang terbangkit spiritual dan mencoba untuk apa ya, istilahnya denial atau menggunakan logika. Karena kalau logika masih digunakan, sedangkan logika semesta itu sangat luas. Kalian nggak bisa mencapai logika semesta. Nah, di sini sudah terjadi 2 kali ya, 2 kali yang rasanya dimanfaatkan oleh orang dan merasa seperti sendiri pastinya waktu itu ya, merasa seperti nggak ada tempat untuk apa ya, tempat untuk berlindung pasti waktu itu ya, karena mau bercerita siapa juga bingung ya, waktu itu pasti seperti itu perasaannya. Nah itulah titik dimana terbangunkan. Kalaupun si Mbak Anggenun ini masih tetap berpikirnya menggunakan logikanya, kembali lagi logika manusia itu tidak bisa mencapai logika semesta. Itu nantinya kalau tidak menerima akan anugerah dari Tuhan, dengan alih-alih menggunakan logikanya, oh bunga tidur, oh itu hanya ini, itu nantinya akan terjadi lagi sesuatu. Oke, dari hal yang tadi ya setelah dapat mimpi, ada nggak perubahan dari fisik atau rasa-rasa seperti mungkin kepala sering sakit atau perubahan fisik yang dirasakan di tubuh itu kok aneh ya? Kenapa? Padahal ini secara medis ya nggak ada apa-apa gitu. Ada nggak sakit? Oh, kalau terakhir di 2020 sempat itu sakit. Tiba-tiba gatel. Gatal? Itu gatalnya habis makan sesuatu? Gak tahu. Aku pas itu cuma makan telur doang sih. Padahal aku makan telur biasa aja. Nggak pernah gatal gitu ya? Nggak pernah. Tiba-tiba gatal? Seluruh tubuh. Kayak apa ya namanya? Apa ya? Gatelnya tuh bukan gatal cuma satu ini, enggak. Sampai seluruh tubuh tuh merah semua. Sampai wajah gitu juga. Oke. Rasanya gatal banget gitu. Setelah itu ada perubahan nggak, lebih kayak lebih peka, sensitif terhadap apapun itu, mungkin sensitif terhadap orang yang mau berbuat buruk, ada nggak? Iya sih, maksudnya kayak lebih apa namanya, lebih orang ini kok gimana gitu ya, nggak tahu, kayak apa ya, entah itu feeling apa, insting aku juga nggak terlalu paham sih, kayak intuisi. Nah, kalau intuisi beda. Kalau intuisi itu intuisi yang terjadi pada manusia dan kamu nggak menyadari akan hal itu, tapi kamu kerasanya kok nggak enak ya, kok gini ya orang ini gitu ya, ngerasa gitu. Sempet setelah kejadian yang gatel itu apa yang dirasain, apa yang menjadi intuisi? Ya kayak maksudnya nggak ngerasa oh orang ini kayaknya ada sesuatu deh gitu. Oh gitu. Dan itu kejadian beneran apa hanya perasaan begitu aja? Iya, ternyata kan beneran. Oh, ternyata ada yang kan sekarang kan tinggal tuh sama pacarku. Udah tinggal sama pacarku. Waktu itu ada temennya dong yang datang. Oke, lalu? Nah, terus temennya datangnya tuh dia kan juga baru kenal tuh sama temennya itu. Aku udah dari awal udah nganggepnya ini kok kayaknya ada sesuatu yang dia inginkan gitu loh. Ternyata kesini aku kan nggak terlalu peduli banget sama urusan orang ya, maksudnya cerita dia kayak gimana tuh aku nggak terlalu peduli. Ternyata akhir-akhir ini baru terdengar kabar kalau ternyata si teman barunya pacarku itu
dia lagi dicelain banyak orang karena dia punya banyak hutang dan sebagainya, dan ternyata oke. emang dia nggak bukan orang yang gimana ya istilahnya, ya gitulah pokoknya. Oh ya, jadi di sini Mbak Ankenun sebenarnya sudah ya kalau kalian bisa menilai sendiri sudah terlihat dari perjalanan hidupnya seperti apa, dan sudah ada perubahan yang terlihat juga, dan ini kisahnya real ya Mbak Ankenun ya. Jadi ini memang diangkat dari kisahnya Mbak Ankenun sendiri, pengalamannya dia, dan kita nggak cerita secara ya itu sudah termasuk detail ya, kalau dilihat dari poin-poinnya saja sudah terlihat detail. Oke, itu kalian bisa ambil kesimpulannya sendiri. Ini mengenai apa? Cuman itu bisa menjadi sebuah gambaran besar tentang spiritual itu sendiri, apa yang sudah terjadi dalam hidup, karena yang namanya spiritual itu adalah hubungan kita dengan Tuhan ya. Bagaimana Tuhan itu membuka atau Tuhan itu membangunkan kita secara spiritual itu melalui perjalanan hidup kita. Nah, itu sudah jalannya. Jadi seperti yang dinamakan adalah sudah apa ya, takdir atau nasib ya. Ya, itulah pokoknya ya. Ya kayak jalan kan Sudah seperti sebelum kayak gini kan aku sebelumnya nggak pernah tahu yang namanya spiritual. Itu Baru juga tahu ternyata kayak gini. Oh jadi emang ya apa yang terjadi di hidupku itu ya harus ditangkap, apa namanya, harus diambil hikmahnya gitu loh. Kayak nasib itu kan bisa kita ubah, takdir itu yang kayak kejadian kayak gini, kita ketemu sama ini, kita kan nggak tahu. Nah, Kita pun juga sekarang kalau melihat ada orang baik sama buruk pun di depan itu kan nggak bisa langsung kelihatan. nah, oke. Ya kayak gitu. Nah, jadi itu kalian bisa ambil kesimpulannya mengenai perjalanan hidup Mbak Ankenun. Mungkin kalau kalian hampir mirip mengalami sesuatu yang berat, nanti kalian mungkin bisa share atau bagaimana, atau mungkin kalian jika menyukai video ini ingin mendengarkan dari kisah-kisah yang lain, kita bisa menghadirkan narasumber yang lain. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Yang baik bisa diambil, yang buruk dibuang saja, karena setiap orang tidak memiliki titik tidak sempurnanya, tetapi setiap orang itu diciptakan sempurna oleh Sang Pencipta. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia, dan bye-bye.